Teman-teman, saya sekarang lagi ada di tepi sawah. Asik. Ditemani jurnalis-jurnalis muda ini yang sedang berdiskusi tentang azab dan mitigasi bencana. Menarik gitu. Jadi tadi terlontar bencana yang terjadi baru-baru ini itu adalah azab. Narasinya begitu kan? Ya. Nah, itu tidak dipungkiri. Karena memang ya itu tadi ada sebab ada akibat kan. Ya. Karena perlakuan manusia yang mengeksplorasi kemudian terjadilah bencana begitu. Nah, tetapi di sisi lain itu belum selesai sebetulnya. Belum selesai ya. Tapi ada kegelisahan juga nih dari Mang Adeng nih. Gimana Mang Adeng nih? Ya sebenarnya kegelisahannya itu ya kita selaku ya pelaku media lah istilahnya ya. Ya bukan menginformasikan dan mencerna lah ya, mencerna baik ke masyarakat gitu ya. Malah mencernanya setengah gitu. Nggak sampai tamat. Dan akhirnya ya bukan mengesampingkan sebuah nilai-nilai agama, bukan, tapi ada keseimbangan gitu antara agama dan ilmu pengetahuan gitu yang saya dapat ya secara fakta lah ya, secara fakta di lapangan ya. Ya kalau bicara soal ajab ya mungkin ada ajab yang katakannya ulah-ulah aturan dari kebijakan pemerintah dan sebagainya bisa mengakibatkan seperti ini. Jadi jangan sampai ajab tuh dicap hanya untuk masyarakat tuh. Ya. Karena kadang pemerintah yang hilaf terhadap mitigasi bencana juga Jadi ajab. Produk azab itu produk dari lalim. Produk Dari gagal. lupanya pemerintah terhadap mitigasi bencana. Tadi juga informasi dari Ari Sodong bahwa ternyata di Tasik ada 2 lempeng Pangandaran sama lempeng Cijulang. Oh, itu berbahaya juga, bisa kayak Cugenang. Jadi diksi azab itu sebetulnya nggak soal ya. Iya. Nggak jadi soal. Kalau secara KBBI itu apa tadi? Azab siksa Tuhan yang diturunkan kepada manusia karena tidak menjalankan perintah-perintah agama, salah satunya menjaga alam. Jadi betul sebetulnya relevan ya. Nah, kegelisahan Mang Adeng agak berkurang sekarang. Karena memang kalau lihat sudut pandangnya itu agak ini juga ya, karena memang ada yang harus diikhtiari. Iya. Gitu. Jadi Karena gini Kang, jadi kan narasi yang dibangun kata kalimat ajab direspon sebenarnya. Oke lah, berbicara respon baik ya menurut saya itu baik gitu ya. Cuman kan ada respon yang dimanfaatkan gitu beberapa oknum, katakanlah gitu ya. Saya tidak mau menyebutkan lah ya. Cuman ada merespon bahwa ya walaupun ada negara kita negara hukum ya kita harus berpegang teguh gitu pada hukumnya gitu. Jangan semena-mena mengatasnamakan nah itulah istilahnya. jadi narasi itu belum selesai kan. Nah iya. Nah, harus bagaimana sebetulnya tadi? Diarahkan jadi narasinya jadi lengkap gitu. Soal azab, kita nggak usah jauh-jauh ngomongin azab manusia sering berbuat maksiat. Mungkin itu betul, azab manusia berbuat maksiat kemudian terdampak gempa dan lain-lain. Ya, secara nilai-nilai agama itu betul. Tapi kalau misalnya kita secara konstitusi ada di situ undang-undang nomor 5 tahun 90. Asik. Itu tentang ekosistem hayati Wah, sumber daya alam. mantap. Ini Mantap, jago nih soal pecinta lingkungan. Di sana ada 2 kawasan konservasi di sana tertera. Silakan dibaca sendiri lah itu. Betul. UU nomor 5 tahun 90. Di dalam UU itu ada 2 kawasan konservasi, 1 kawasan suaka alam, 2 kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam itu terdiri dari 2 zona cagar alam sama suaka marga satwa. Ini Gunung Sawal ini masuk
Suaka Marga Satwa. Sisanya kawasan pelestarian alam itu ada Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Buru, sama Taman Wisata Alam kayak Papandayan, Taman Wisata Alam. 4 zona ini yang di kawasan pelestarian alam, 4 zona ini boleh dikunjungi untuk kebutuhan ekonomi, untuk kebutuhan wisata dan lain. Ada dua kawasan ini yang tidak boleh dikunjungi untuk wisata. Intinya mah atapkeun, biarkan saja. Ya, Cagar alam dan Suaka Marga Satwa. tadi tapi tapi ya tapi nanti itu akan dinarasikan itu bahwa ini adalah mendekati hari kiamat. Ya, Jadi ya. jadi seolah-olah peran pemerintah ataupun lah katakanlah penguasa itu tidak ada perannya. Ya, Betul. Nah, tidak ada perannya. Artinya kritik kritik membangun terhadap pemerintah itu nantinya tidak ada. Yang ada nanti dipakailah agama-agama seperti itu. Ya, narasinya agama. Jadi peluru ya, itu jadi peluru untuk menyerang begitu. Iya. Identitas. Jadi artinya kan nantinya peran kebijakan pemerintah itu nantinya kan akan tidak ada yang meluruskan gitu kan kebijakan tersebut. Tapi agama juga tidak menafikan sebab akibat. Iya. Ada beberapa diksi dalam agama tuh kayak la yughayyiru hatta ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tuh. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaumnya tidak mau berubah. Nah, artinya memang perubahan ini ada sebab akibat. Kalaupun ada azab berarti ada sesuatu hal yang pernah diperbuat gitu loh. Artinya kerusakan tadi salah satunya sebagai faktor utama mungkin ya, kerusakan alam yang dilakukan oleh baik ulah kebijakan yang salah atau memang oleh masyarakat itu sendiri ya. Ini bisa terjadi dari berbagai sisi. Nah, iya. Mang Adeng tadi beropini seperti itu, Samsul Rizal juga beropini seperti itu. Saya rangkum ya. Asik. Terkait regulasi yang tadi. Pemerintah membuat kebijakan seperti itu. Ada kawasan yang tidak boleh dikunjungi. Akan tetapi kita ambil contoh bulan kemarin aja berapa pendaki yang mengunjungi Gunung Sawal? Ya. Ada pasti. Gunung Guntur itu di bawah di dalam kawasan Cagar Alam Kamojang Blok Timur. Detil ini Silakan detil. hitung. Ini detil. Sohi. Silakan hitung Sohi. perharinya pendaki yang naik ke Gunung Guntur banyak. Itu teh cagar alam, sudah jelas diregulasi tidak boleh dikunjungi. Jangan diganggu ya. Biarkan saja. Nah, berarti sudah 2 ya kita catat nih. 1, pemerintah lupa terhadap mitigasi. 2, Yang kedua, pemerintah membiarkan orang-orang memasuki kawasan yang tidak boleh dikunjungi. Ya. Oke, dulu ketika zaman kerajaan, misalnya saya raja Sunda ya, maneh teu meunang ka leuweung itu, maneh bakal naonnya kasurupan, bakal mau bisa balik deui. Hutan larangan ya. Leuweung larangan, leuweung tutupan, kan ada banyak istilahnya. Tapi sekarang regulasi itu sudah diganti jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90. Di situ tercatat ketika masuk ke sana kamu sanksi berapa tahun penjara, berapa ratus juta. Dilakukan tidak oleh pemerintah hukuman itu. Tapi kayak beda deui. Mantakna kudu dilandasi dengan agama. jadi keduanya juga penting. Iya, Keduanya juga memang penting. Terkait agama, ada nanti saya kasih sumber ya. Mantap. Di Ngeri. Semenanjung Arab sebelum Islam turun itu ada istilah hima. Hima itu mengajarkan manusia untuk membagi 2 sumber daya alam. Yang satu digunakan kehidupan sehari-hari, yang satu kawasannya misalnya ada oase nih dibagi 2 lah misalnya. Yang satu tidak boleh disentuh sama sekali. Sampai akhirnya turunlah Nabi Muhammad, turunlah Islam. Dia menyempurnakan istilah hima ini sampai akhirnya kaum fuqaha, ahli fikih, kaum fuqaha itu menyebut bahwa nilai dalam menjaga hima itu nilainya derajatnya sama dengan beribadah. Ya. Itu di agama pun diajarkan seperti itu. Ya. Oke, kalau misalnya ngomongin tata hukum,
ada regulasi tentang cagar alam. Ngomongin agama itu yang tadi tentang hima, mau Islam, mau Hindu ada Raja Asoka dulu, yang dia bahkan bikin rumah sakit untuk hewan tahun lupa pokoknya sebelum Masehi lah, Raja Asoka Hindu. Buddha geus puguhnya, Buddha mah nya pecinta alam mana namanya. Ya, sebetulnya agama pun mengajarkan itu, Betul. budaya mengajarkan itu. Bahkan hanya beda sebutan mungkin. iya beda nama. Pupuha itu di Islam, kalau di negara itu namanya DPR, Pak. legislatif. Legislator kan. Ya, jadi sebetulnya kalau begitu kan sebetulnya diksi ajab ini masih relevan kan? Relevan karena ketika legislator agama itu menyetarakan kewajiban dengan menjaga alam itu setara, kenapa legislatif kita tidak menyetarakan bayar pajak dengan jaga alam? Itu karena sarwa penting, sarwa wajib. Gitu. Oke, mantap. Karena kalau dilanggar kan itu, kalau diganggu, cagar alam ini diganggu, rusak, terus jadi ada banjir bandang, bencana, itu juga kan azab. Itu kan? azab. Iya. Azab dari kita lupa menjaga alam, bukan azab yang remeh-remeh. Iya, oke. Jadi percuma nutup misalnya toko miras gitu ditutup, tapi kita lupa dengan mitigasi, kita buang sampah sembarangan lah, itu hal Iya, kecil. oke. Dah anggar banjir mah ya pasti. Iya, oke. Jadi harus lengkap utuh. Harus lengkap, harus utuh. Oke, sip, clear. Ini perbincangan di tepi sawah yang sangat bergizi, teman-teman. Terima kasih. Rahayu Bagja Waluya. Salam. Amin. Amin. Amin.